lepaskan kata-kata mau untuk pisahkan. Kau kejubahku, lalu kau kejutkan, membunuhku dengan ucapanmu. Dan kau pun lepaskan genggaman tanganku. Tiada badai, tiada hujan, lalu kau tancapkan tepat di hatiku. Apa maksud semua ini? Kau putuskan tali cinta ini. Apa maksud semua ini? Kau tinggalkan tanpa sebab. Pasti ku tanyakan semua ini. Dan kau diam lalu kau pun pergi. Ada maksud yang terjadi. Iya, Pak Gana. Atika mau ketemu dengan Bapak. Dan mukanya seperti mau menangis gitu, Pak. Dan dia ngotot mau ketemu dengan Bapak. Iya, Pak Ganda. Biarkan dia bertemu dengan saya. Baik, Pak. Terus terang, aku nggak tahu banyak soal dokter, apalagi dokter ahli. Makanya aku nggak sanggup nyari sendiri nih. Kebetulan dokter spesialis jantung itu tidak banyak di sini. Bahkan se-Indonesia. Itu pun cuma 1 atau 2 orang saja yang punya reputasi baik. Oke. Saya akan coba bantu kamu. Bener, Nick. Makasih banget ya, Nick. Iya. Kamu tenang saja. Nanti saya akan coba hubungi Profesor Gunawan, dia seorang spesialis jantung. Kebetulan sahabat papi. Alhamdulillah. Pokoknya, kamu tunggu beritanya saja di rumah, ya. Karena saya akan coba hubungi dia di rumah sakit. Aku nggak tahu harus balas kebaikan kamu pakai apa, Nick. Sudahlah, Tika. Jangan kamu pikirkan itu. Ini bukan masalah besar. Kecil bagi kamu, tapi besar sekali artinya buat keluarga aku. Soalnya ini menyangkut hidup dan mati ibu aku. Sorry ya, Tika. Saya tidak bermaksud untuk menyakiti hati kamu. Enggak, Nick. Justru dalam masalah ini, aku yang minta maaf sama kamu. Aku nelfon-nelfonin kamu, padahal kamu udah gak ngizinin aku nelfon kamu. Malah minta bantuan kamu lagi. Oh ya, aku juga mau nyampein permintaan maaf kakakku atas kejadian tempo hari. Kalau gitu aku pamit dulu ya, Nick. Tika, tunggu. Mudah-mudahan operasi ibu kamu itu sukses ya. Dan kamu tetap tabah. Halo, Abah. Tadi aku baru ketemu Nicholas. Dia bilang dia mau bantuin kita cari dokter ahli jantung. Alhamdulillah. Aduh, Atika, syukur. Mudah-mudahan penyakit Mak Ikam tuh bisa cepat teratasi. Iya, Bah. Lagian, itu sih masalah kecil buat Nicholas. Dia kan komisaris dalam perusahaan besar. Dia punya relasi luas dan dia berpengaruh. Iya. Ya udah, Bah. Aku cuma mau ngasih tahu itu aja ke Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Pak, meeting mau dimulai. Oke, kita ke sana. Wan, apa nih? Mas Arman, Ini Wan, saya langsung pulang ya. Udah malam. kok gitu sih? Nggak masuk dulu? Mau kemana sih buru-buru? Wah, nggak usah deh. Udah malam, Fon. Lagi pula kan nggak enak apa kata tetangga. Nah, saya kesini cuma mau nganterin buku doang kok. Dengan nganterin buku, tuker-tukeran buku, kita kan bisa saling deket, ya? Lebih kenal. Wah, malam ini Mas Arman benar-benar gentle ya. Gentle.
Kamu suka gentle ya? Apaan tuh gentle? Suka banget, Mas. Kok jadi masuk ke dalam ya saya? Padahal kan jadinya nggak masuk ke dalam. Mas Arman lucu. Oh ya, gimana kabar Atika, Mas? Baik. Ya, saya udah nggak usah khawatir lagi. Tika udah punya cowok sekarang. Tenang. Oh ya? Bagus dong kalau gitu. Ya udah, saya pulang dulu ya. Ya. Udah. Selamat malam. Malam. Selamat tidur. Mimpi yang indah ya. Good night. Darling. Mas Arman. Ngapain lu kesini? Mau ngajakin Poni rujuk ya? Enggak lah. Oh ya, gimana? Lancar-lancar aja urusan lo. Semua sih lancar-lancar aja. Tapi ada juga yang lancar. Kayak mama gue, adik gue. Ngapain aku cerita sama lu? Ah, lu ngapain sih kesini sebenarnya? Gue cuma mau ngembalin kunci ini doang. Bener nih, cuma yang beli kunci itu doang. Iya. Nih, gue kasihin sama lo. Tapi lo inget ya, jangan sering-sering ninggalin Foni. Ntar dia kesepian, Man. Tok, kayaknya sih gue yang bakal kesepian. Kalau lo sih masa bodoh. Emang gue pikirin. Payah lu. Dari dulu nggak robah-robah. Mending lu robah. Terus lu cari cewek yang baru. Ya, jangan lupa. Nih, rambut tuh potong. Rambut lo juga gondrong. So ngatur lo Emangnya gue adek lo? Man, udahlah. Sekarang Foni kan gue serahin sama lo. Jadi lo harus jaga dia baik-baik. Oke? Bingung gua. Di Jakarta kok pakai serah-serah segala ya? Kayak serah lurah doce. Oke. Gue cabut dulu ya. Cabut. Maksudnya kapan? Gue cabut dulu ya. My dear, sayang. Peluk aku, lalu kau lepaskan. Silakan, Miranda. Oh ya, Mbak. Saya minta bantuannya. Tolong jangan biarkan siapapun masuk kecuali orang-orang yang punya hubungan bisnis dengan kami. Baik, Pak. Oke, terima kasih bantuannya ya. Silakan. Oh ya, Nick. Aku bangga banget loh mengerjakan sesuatu untuk orang yang aku sukai. Makanya, aku nggak keberatan kok waktu kamu minta aku datang. Oh ya, katanya ada yang mau kamu omongin. Apaan sih? Begini. Sebenarnya saya lelah hidup dalam kepura-puraan. Sekarang saya terus terang sama kamu. Saya tidak mau lagi menjalin hubungan yang semu sama kamu. Sorry Miranda. Kenapa saya anggap semu? Karena kita menjalin hubungan bukan berdasarkan keinginan cinta yang tulus dari masing-masing kita. Apa kalau kita berumah tangga nantinya akan langgeng kalau kondisinya seperti ini? Aku tuh yakin kalau aku bisa hidup bahagia bersama kamu. Karena buatku itu jelas-jelas menguntungkan. Walau saya sudah punya pacar.
Dari kata-kata kamu, sepertinya kamu berat banget menjalin hubungan sama aku. Kamu benci sekali ya sama aku? Saya tidak bilang begitu. Jujur saja. Sebenarnya saya tidak pernah punya niat untuk menikah dengan kamu. Sebenarnya aku ini kurang apa sih, Nick? Atau barangkali pacar kamu itu lebih hebat dari aku? Ini bukan masalah hebat atau tidak. Ini masalah hati dan kejujuran. Dan inilah isi hati saya sebenarnya, Miranda. Oh, begitu ya? Cuma aja aku ada di sini. Lebih baik aku pulang. Tika, Mama tidak tahu harus berbuat apa, harus ngomong apa sama Nicholas. Selain sudah mencarikan dokter yang bagus buat Mama, dia juga telah menempatkan Mama di ruangan yang bagus ini, Tik. Mama, itu sih kado usah Mama pikirkan. Yang penting Mama banyak-banyak beristirahat ya. Sini kamu. Kamu nih gimana? Kok kakaknya dibohongin terus? Siapa yang ngebohongin? Kan minta tolong doang gak ada salahnya. Boleh sih boleh. Tapi jangan bohong terus-terusan dong. Kak, ini bukan saatnya untuk ngotot-ngototan. Bau ya. Kamu saya ngomong juga. Man, ayo antar Abah beli jus. Bapak. Saya belum saya ngomong. Udah, antar. Arman ngotot banget ya, Mak ya. Mama gak keganggu kan? Kakakmu memang seperti Abah, Dik. Gampang sekali marah. Berarti Tika kayak Mama dong, Mak. Tika, kamu pasti lelah ya. Karena udah mempersiapkan Mama masuk ke rumah sakit. Kamu ikhlas kan, Dik? Mama, buat Mama apa juga Tika bela-belain. Mama jangan kepikiran kayak gitu dong. Kapan lagi Tika bisa ngasih yang lebih berarti buat Mama? Sekarang ini Mama istirahat. Mama banyak-banyak tidur dan makan. Dan Mama berdoa buat cepat sembuh. Ya. Tumben Papi datang mendadak begini. Ada apa, Pi? Papi betul-betul kagum dengan penampilan Miranda di pesta kemarin malam. Dia begitu energik dan anggun. Dan ternyata bukan hanya Papi yang terpesona. Hampir seluruh yang hadir menyatakan hal senada dengan Papi. Dia betul-betul gadis yang sempurna dan hebat. Ya. Mungkin Papi benar. Miranda adalah gadis yang hebat. Nah, Nick, gadis seperti Miranda inilah yang cocok menjadi istri kamu. Dengan penampilan dan gayanya, Papi yakin dia akan banyak bisa membantu kamu dalam segala hal. Ketahui saja, Pi. Saya tetap bakal tidak bisa hidup bersama dengan dia. Karena saya tidak mencintainya, Pi. Kamu ini benar-benar keras kepala, nggak tahu diuntung. Apa sih salahnya kalau kamu mengikuti usulan Papi? Apa karena gadis kampung yang namanya Atika itu kamu jadi nggak mau? Dia memang bukan gadis kaya, Pi. Bahkan sangat sederhana. Justru karena kesederhanaannya itu, Pi, membuat saya menjadi tertarik sekali sama dia. Dan Atika, gadis yang sangat jujur, Pi. Niko, keluarga Sandi Kurniawan bahkan sudah mengusulkan untuk membuat pesta besar-besaran. Mungkin yang terbesar yang pernah ada di negeri ini. Apa kamu masih menolak juga? Kau peluk aku, lalu kau lepaskan.
Abah lagi tidak ingin minum. Udahlah, Abah. Abah tenang aja, nggak usah gelisah begitu. Sakit lagi. Makasih, Kak. Abah duduk aja dulu, nanti kecapean lagi. Kalau Abah sakit, tambah repot. Sebentar lagi Mama selesai dioperasi. Abah mau ke toilet dulu ya. Tunggu di sini. Kasihan ya Abah, Bang. Kayaknya gelisah banget, pucat mukanya. Itu namanya Abah sayang sekali sama Mama. Makanya dia khawatir sama keselamatannya Mama. Iya, aku salut sama Abah. Dia cinta banget sama Mama. Dokter, bagaimana keadaan Mama? Kalian mesti bersyukur karena Tuhan masih sayang kepada ibu kalian. Operasinya berhasil. Mudah-mudahan kesehatan ibu kalian akan pulih kembali. Yang dibutuhkan ibu kalian adalah istirahat yang cukup. Ibu kurang 1 minggu, mudah-mudahan kesehatan akan pulih kembali. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih banyak. Terima kasih dokter, terima kasih. Abah, operasinya berhasil. Dokter, terima kasih banyak. Bapak. Iya. Bukan dokter, profesor. Oh, profesor. Ini jabatannya lebih tinggi. Iya, profesor. Terima kasih banyak, profesor. Iya, halo. Halo, Nick. Ini aku Atika. Maaf ya ganggu. Nggak masalah. Oh ya, Tika. Hari ini ibu kamu sudah dioperasikan. Bagaimana kondisi? Alhamdulillah, semuanya lancar. Menurut Profesor Gunawan? Nick, aku nggak tahu gimana nasib ibuku kalau kamu nggak bantuin aku. Sudah, kamu jangan pikirkan itu. Yang penting sekarang, ibu kamu itu sehat. Saya senang sekali mendengarnya. Nick, bantuan kamu nggak bakal aku lupain seumur hidup. Tika? Halo? Atika? Halo, Tika? Tika. Maaf ya, salah orang. Aku cuma mau ngembaliin kunci apartemen kamu. Tidak, Tika.
Jangan. Tetap kamu pegang saja ya. Please. Saya mau. Atika. Saya sayang kamu. Nick, aku juga sayang sama kamu. Aku kangen sekali. Peluk aku, lalu kau lepaskan. Udahlah Kak, nggak usah repot-repot. Nanti juga pasti ada tukang servis payung lewat kok. Emang ada tukang servis payung? Masa sih? Dek. Nama profesor dokter yang itu loh, yang operasi mama. Siapa ya namanya? Profesor Gunawan. Ah, iya itu baru inget. Profesor Gunawan. Sekarang kamu manggil kakak Profesor Gunawan ya. Cuman yang ini bedanya Profesor Payung. Iya, Profesor Payung. Profesor Payung berhasil operasi mama. Dan berhasil operasi payung. Hidup Profesor Stres. Hidup. Sini, Fon. Sini, duduk sini. Sini. Kemana kamu, Fon? Kemana? Kamu sudah bicarakan mengenai kita sama kakak kamu, Arman? Belum, Nick. Aku masih rahasiain. Nanti aja kalau ibuku udah keluar dari rumah sakit, aku pasti coba bicarain baik-baik deh. Begitu. Terus, bagaimana cara kamu kasih tahu sama orang tua kamu? Ya, itu nanti aku atur lah. Tapi yang pasti mereka taunya kita temenan biasa. Atika, soal Foni sendiri bagaimana? Aku sudah jarang ketemu sama Foni. Kok kamu tiba-tiba nanyain Foni sih, Nick? Kamu bisa kan menjaga rahasia kita ini? Tapi masa sih aku harus bohongin mereka terus? Kita harus usahakan jangan bicara sama siapa-siapa dulu. Termasuk Foni dan kakak kamu, Arman. Ya? Tadi Abah mendapat kabar gembira. Ternyata pihak asosiasi hotel akan memberikan bantuan modal dan manajemen pada usaha penginapan. Abah bicara apa? Abah bicara serius. Karena itulah Abah dan Mama sudah bertekad untuk melanjutkan usaha penginapan keluarga kita. Pokoknya Arman dukung. Jangan sampai usaha keluarga yang udah Abah rintis dari dulu sampai sekarang berhenti tengah jalan. Betul nggak, Mak? Iya, Man. Mama juga kaget mendengarnya. Mama kada tahu kapan Abah mengajukan permohonan itu. Tahu-tahu pihak asosiasi mengabari Mama. Katanya mereka siap bantu.
Abahku ini memang hebat, Mak. Hebat. Ternyata Abah biar gini-gini masih bisa unjuk gigi. Kamu nih apa, Arman? Permohonannya saja sedang diproses, kamu sudah gembira. Nanti kalau sudah disetujui, baru boleh senang. Oh, oke bos, oke bos. Salah. Oke, Bah. Nah, Aman gak jadi gembira deh kalau gitu. nah, jadi selain membuka penginapan, Abah dan Mama juga punya rencana usaha budidaya itik ala bio. Sebab kalau hanya mengharapkan penghasilan dari penginapan, rasanya kurang memadai ya, mah. Jadi harus ada usaha sampingan. Pokoknya Arman dukung. Arman setuju apapun yang Abah lakuin. Ya, kamu harus setuju. Karena apapun usaha yang Abah jalankan ini demi kamu. Kok demi saya? Ya. Nah, kamu kan tahu, mama kamu ini sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk mengurus secara penuh. Karena keadaan kondisi fisiknya lah yang sudah tidak memungkinkan. Jadi, harapan satu-satunya kau. Ya, di sela-sela kau mengurus penginapan, kau harus senggangkan waktu untuk mengurus budidaya kerang. Kamu mengerti? Abah, masalah Mama jangan terlalu dipikirkan. Kalau Mama sehat, insya Allah Mama akan bantu, Bah. Jadi, tidak ada alasan buat kau, Arman. Kamu harus kembali ke Banjarmasin. Kan? Kembali lagi lah ke Banjarmasin. Foni ditinggal sendirian dari Jakarta. Foni siapa, Man? Ya pacar Arman, Mak. Peluk aku, lalu kau lepaskan. Ayah, Abah. Pelin-pelan. Bentar-bentar begini. Bentar-bentar begitu. Kakak kan udah dewasa. Masa kakak ini seperti boneka. Dibawa ke sana, ke sini. Kakak punya kehidupan sendiri. Nggak boleh kakak nurutin orang tua terus. Nggak bisa itu. Kakak keselnya sama siapa, marah-marah sama siapa, aku yang kena. Terus jadinya kakak masih mau tetap di Jakarta, apa mau ke Banjarmasin? Nggak tahu lah. Pusing. Ya, mau nggak mau harus ikutin kata orang tua. Nanti kalau nggak nurut, disangka anak durhaka, menelantarkan orang tua. Jadi Karman milih pulang? Bingung jadinya. Ya terpaksa harus pulang. Kok anggapannya gitu sih kakak? Kakak ini kan anak paling tua. Ya, mau nggak mau, suka atau tidak suka, kakak harus menggantikan kedudukan Abah, memikul tanggung jawab Abah, meneruskan usaha keluarga. Kalau kamu sih enak, kamu kan perempuan, nggak usah mikirin yang itu. Itu urusan kakak deh semuanya. Terus, masih sakit hati ya? Putus cinta. Putus cinta pakai dipikirin. Enak kan nikmatin nikah angin sepoi-sepoi. Nicholas, pujaan hatiku, cintaku, belahan jiwaku. Tapi sialan,
ninggalin saya ya? Penting ya kakak tuh. Dia tuh diliatin orang-orang. Kamu pasti nggak bisa ngelupain Niko ya kan? Nggak mungkin kamu bisa ngelupain dia. Gini ya kak, kalaupun aku masih punya hubungan sama Nicholas, aku juga nggak mau bilang-bilang sama kakak. Cerewet tau nggak? Cerewet, cerewet, cerewet. Cerewet. Apa aja. Kalau diem-diem kamu masih berhubungan sama Niko kan kakak yang rugi. Terus terang aja, selama ini kakak nggak pernah hubungin Foni. Itu karena menjaga perasaan kamu, Dek. Sebetulnya sih kakak kangen sama dia. Bis, gimana? Kakak kan masih mencintai dia. Kakak tuh nggak usah khawatirin soal aku deh. Kalau mau ketemu Foni, ya ketemu. Kangen ditahan-tahan, ntar jerawatan. Oh iya, bener ya. Ini nih udah jerawatan. Lega deh rasanya hati ini. Berarti lampu hijau sudah menyala. Boleh dong kakak melampiaskan rasa kangen kakak ini sama dia. Gara-gara aku, pacaran kakak jadi terhambat deh. Tapi kan Udah deh, nggak usah pakai tapi-tapi. Pokoknya sekarang aku udah lupa sama Niko. Titik. serius nih, nggak bohong. Serius kak, aku tuh bener udah nggak ada hubungan sedikit pun lagi sama Niko. Oke? Alhamdulillah. Bisa juga akhirnya. Tapi kamu inget ya, Dek. Kamu tetap bersemangat ya. Maju terus. Kasian kakak, kena aku cibulin. Enggak. Kamu tuh udah bener. Kamu kan udah gede. Udah bisa milih pasangannya sendiri. Cinta itu udah nggak bisa sepaksa-paksa, Dek. Iya kan? Sorry ya kak. Apa-apa. Ntar carinya yang kaya lagi ya. Kakak yang matre sih. Iya, Lisa, bagaimana? Ini laporan keuangannya sudah selesai. Bagus, terima kasih. Kembali pak. Tunggu sebentar ya, Pak ya. Pak, ada telepon dari Arman. Ya, halo. Halo. Kebetulan saya lagi ada rapat penting. Jadi saya mohon jangan ganggu saya dulu ya. Oh ya, oke. Ya, saya tahu. Lama ya kita nggak ketemu. Ini ada persoalan yang ingin saya bicarakan. Ya, saya sudah tahu. Selamat siang. Itu kakaknya Tika ya? Ada apa dia telepon kamu? Ini, breakdown kerugian kita selama bekerja sama dengan perusahaannya Pak Sendi. Tapi lihat sendiri. Kenapa ini harus terjadi? Papi kan sudah memberitahukan kamu. Kamu harus mengawasi dengan ketat seluruh pengeluaran. Kamu tahu konsekuensinya kalau ini terjadi? Iya, saya tahu. Saya akan dipecat dari jabatan saya Direktur Utama. Bagus. Itu artinya kamu harus menikahi putri kesayangan Pak Sandi Kurniawan, Miranda. Kalau kita ingin mempertahankan perusahaan ini, ngerti kamu? Saya tidak keberatan memenuhi permintaan Papi menikahi Miranda. Tapi bukannya kamu... Asal kontrak perjanjian dengan mereka dapat segera diselesaikan. Paling tidak sebelum akhir tahun ini, perjanjian itu sudah ditandatangani. Lalu bagaimana hubunganmu dengan Atika kalau kamu menikahi Miranda? Sekarang saya belum rela melepaskan kedudukan saya. Jadi suka atau tidak, saya harus menikahi Miranda. Tapi bukannya kamu... Saya belum pernah terpikir untuk menikahi Atika. Jadi saya mohon sama Papi, tolong jangan mengusik masalah itu lagi.
dan membicarakannya kepada siapapun, termasuk mereka. Tidak. Papi tidak akan mempermalukan nama keluarga. Bagus dong kalau begitu, Pi. Sebab saya khawatir itu akan menimbulkan antipati mereka yang memaksa mereka untuk meminta saya mengundurkan diri. Soal itu kamu nggak usah khawatir. Pokoknya Papi akan mengurus segala keperluan pernikahan kamu dengan Miranda. Oke? Saya siap. Peluk aku, lalu kau lepaskan. Saya bawa dulu ke sana ya, Mbak. Ini bagus buat di kelas. Kayaknya bagusan yang ini deh. Dia kan udah banyak ya motif kayak gini. Kok lama sih? Sore ya, Tika. Tadi ada meeting mendadak di kantor. Sudah lama yang nunggunya. Enggak juga kok. Oke, kabarnya ibu kamu bagaimana? Baik, berkat kamu jadi nggak ada yang perlu dikhawatirin lagi deh. Syukurlah kalau begitu. Mik, makasih banget ya, kamu udah menolongin aku. Sudah, Tika, lupakan saja. Cuma segitu saja kok. Oh iya, tadi kakak kamu Arman menelpon saya, katanya mau ketemu. Kak Arman nelfon kamu. Apa ya? Wah. Enak nih kayaknya. Mas, ngapain sih Mas Aram mau ketemu kapan itu di sini? Halo Mbak. Iya, kakakmu itu sudah menolong kami mencarikan spesialis jantung. Namanya Profesor Dr. Gunawan. Nah, sebagai rasa terima kasih kami, Abah menyuruh saya untuk menjamu kakakmu di sini. Hehe. Jadi karena itu doang, Mas Aram sampai repot-repot booking restoran sini. Ya, sekali-sekali nggak apa-apa lah. Nah, untuk menjamu itu kan perlu sesuatu. Malu kan diliatin orang-orang. Kalau dihitung-hitung, ya, apalah artinya jamuan makan malam ini dibandingkan dengan kakak kamu yang sudah menolong kami. Ya, kalau saya kan orangnya selalu mengingat kebaikan orang lain. Itulah saya. Wah, aku salut. Ternyata Mas Arman baik juga ya orangnya. Gak usah promosi lah. Kalau itu sih semua orang juga udah pada tahu. Gimana? Suka kan sama saya? Nyebelin tau. Laga doa yang gede. Ketemu kakak aja minta ditemenin. Oh, soal itu ya. Itu kan karena saya takut. Takut kalau misalnya... Mas, meja. Itu meja ya. Takut kalau ketemu kakak kamu sih ditonjok sama kakak kamu. Takutnya dia ngebahas soal Tika. Tapi kan kalau ada kamu, gak mungkin dia melakukan itu. Depan umum nih. Jadi Mas Arman masih marah nih. Kak Niko, nggak mau dimaafin Kak Niko. Bener deh, Nik. Aku nggak tahu loh kalau kalian menelpon kamu. Jadi aku nggak tahu dia mau dia apa. Kamu jangan khawatir. Saya yakin tujuan dia baik. Aku kan takutnya dia emosi. Terus ntar dia main pukul. Kamu babak belur lagi. Mudah-mudahan tidak lah. Sudah, kamu tenang-tenang saja.
Ini urusan cowok, ya. Saya yakin saya bisa mengatasinya. Aku harap gitu deh. Oh iya, Nick. Aku ada sesuatu buat kamu. Aku punya dasi sama shawl buat kamu. Karena menurut aku, kayak kamu pasti bagus pakai ini. Cuma ya gitu, barang murah. Jadi aku harap kamu menerima. Nggak mau ya? Maaf ya, Nick. Dari awal, aku juga udah ragu-ragu nggak mau ngasih kamu. Karena aku takut kamu nolak. Tika. Saya mau. Saya senang sekali. Tadinya, saya tidak menyangka kalau ada cewek yang begitu perhatian sama saya. Ini bagus sekali. Terima kasih ya. Iya. Tika, rencananya malam tahun baru nanti kamu kemana? Kalau nggak punya rencana, kita pesta malam tahun baruan sama-sama ya. Oke, aku mau. Oke. Apa maksud semua ini? Kau putuskan tali cinta ini. Apa maksud semua ini? Kau tinggalkan tanpa sebab. Pasti ku tanyakan semua ini. Dan kau diam lalu kau pun pergi. Ada maksud yang terjadi. Kau peluk aku, lalu kau lepaskan.